Ya, Bu. Ya, Om Swastiastu. Swastiastu. Nah, perkenalkan nama saya Ibu Gemesa Angga. Saya di sini ingin mewawancarai Ibu. Sebelumnya, Ibu boleh perkenalkan diri terlebih Iya, dahulu. siap. Om Swastiastu, nama saya Dayu Karyani. Saya adalah Ketua Umum Portina Provinsi Bali yang tentunya tiada bosan-bosan untuk melestarikan olahraga tradisional yang menjadi kearifan lokal di Provinsi Bali. Terima kasih. Baik, di sini saya akan pertama ingin menanyakan tentang sejarah permainan nasional Deduplak. Yang kedua, masuk ke sarana dan prasarananya. Nah, yang ketiga, cara bermain olahraga nasional Deduplak. Yang keempat, peraturannya. Yang kelima, karakter profil pelajar Pancasila. Dan keenam, komponen kebugaran dasar. Yang pertama, masuk ke sejarah olahraga nasional Deduplak. Yang Ya. pertama itu tahun berapa dimulainya olahraga nasional Deduplak dimainkan? Iya, kalau sejarah tentang Deduplak, kita tahun mulainya tentunya kita tidak bisa memberikan kepastian, tetapi Deduplak itu sudah ada saat diawali dengan adanya satu event di kota Denpasar, bagaimana batok kelapa itu kita berdayakan, kemudian dilombakan di dalam event salah satu giat di kota Denpasar. Nah, kemudian apa saja tujuan olahraga nasional Deduplak dimainkan? Iya, kalau kita berbicara Deduplak, tentunya itu memberikan suatu edukasi tentang satu sarana. Pulau Bali merupakan salah satu penghasil kelapa. Tentunya dari permainan dari hasil kelapa itu yang awalnya dalam utuh kelapa itu diawali dengan kita mencoba untuk memotong, kemudian tetapi masih ada serabut-serabut itu. Nah, itulah yang mengalami degradasi atau perubahan-perubahan sehingga sampai saat ini Deduplak itu menjadi disempurnakan untuk permainan yang berasal dari Kota Denpasar dan Provinsi Bali. Kemudian mengapa permainan nasional Deduplak itu dinamakan permainan nasional Deduplak? Kalau tradisional atau permainan Deduplak itu, kenapa namanya Deduplak? Itu kita berawal dari bagaimana kelapa itu atau tempurung kelapa itu ketika dia berjalan atau dilangkahkan di dalam satu lapangan ataupun di lantai, dia akan berbunyi seperti plak-plak itu. Makanya senior kita beberapa penggiat kepada olahraga akhirnya menamakan itu sebagai permainan Deduplak. Itu sih hasilnya. Nah, kita masuk ke sarana dan prasarana. Nah, sarana prasarana apa saja yang digunakan saat melakukan permainan Deduplak? Kalau sarana prasarana tentunya kita akan mengenal Deduplak. Deduplak itu adalah berasal dari batok kelapa. Tetapi karena mengalami suatu perubahan-perubahan untuk memberikan satu safety atau keamanan bagi pemain, tentunya batok kelapa yang masih utuh itu akan menciderai para pemain, sehingga melalui anggota kami, Pak Yan Sudarmo namanya, sebagai pembuat satu permainan tradisional berkolaborasi dengan almarhum Bapak Taru di dalam mengakumulasi tentang beberapa permainan yang ada di masyarakat Bali, maka Pak Yan Sudarmo membentuk dia Deduplak itu dengan kesempurnaan. Jadi kayu yang menyerupai batok kelapa untuk memberikan safety. Nah, mungkin itu yang disampaikan dan itu kita pernah tampilkan untuk diklaim bahwa Kota Denpasar, Provinsi Bali pada umumnya adalah merupakan cikal bakal daripada permainan Deduplak ini atau olahraga tradisional dari Deduplak ini. Yang tahun 2022 mendapat juara di Kemenpora di dalam festival olahraga tradisional. Makanya permainan Deduplak ini selalu ada di Fornas yang merupakan asalnya adalah dari Provinsi Bali. Nah, kita masuk ke cara bermain. Pertama, bagaimana cara memulai permainan olahraga nasional? Oh ya, kalau
sebelum kita berbicara tentang apa cara permainan, tentu saya akan berbicara tentang komponen yang dilakukan ya, yang tadi kita belum bahas. Jadi adanya deduplak atau alat sarana itu yang nanti dihubungkan dengan tali. Tali itu bisa dari tali serat kelapa atau dimodernkan dengan tali yang ada, apapun itu bisa dilakukan. Kemudian sarananya selain tali juga ada lintasan dalam satu lapangan yang sudah diatur sesuai dengan pakemnya. Kemudian bagaimana cara permainannya, tentunya ada beberapa atlet atau pemain yang akan membawakan di dalam masing-masing lintasan. Kemudian ada wasit yang akan menilai dari ujung ke ujung dan di tengah. Kemudian ada waktu yang ditentukan, jadi siapa yang duluan sampai di lintasan itulah pemenangnya dengan beberapa persyaratan atau THB yang telah diumumkan sebelum permainan itu dilakukan. Kemudian cara bermainnya tentunya dengan lari di atas batok kelapa itu atau deduplak itu. Jadi siapa yang duluan sampai di finish itulah yang juara dengan menyisihkan lawan-lawannya. Demikian juga ada sistem beregu dengan memberikan estafet kepada. Jadi itu continue dilakukan. Itu yang bisa disampaikan. Saja cara permainan komponen kita masuk ke cara perak-perak olahraga belak. Yang pertama, apa saja kesalahan yang sering terjadi saat melakukan permainan nasional? Kesalahan yang terjadi itu acap kali pemain itu agak untuk menjadi pemenang dia agak tergesa-gesa. Jadi deduplak itu riskan untuk lepas. Ketika deduplak atau alat yang masuk di kakinya itu lepas, itu ada kategori bisa didiskualifikasi atau mungkin ada kesepakatan bisa dilanjutkan tergantung dengan apa yang menjadi THB atau kesepakatan antara pemain, wasit dan panitia pada saat technical meeting. Jadi seperti itu. Jadi kesalahan yang paling fatal biasanya terjadi adalah ketika kaki lepas atau tidak berada di dalam deduplak. Nah itu konsekuensi karena akibat ketergesaannya itu yang biasanya fatal. Kemudian karena lepas itu kemungkinan bisa jatuh dan sebagainya. Mungkin kita akan mencari strategi atau teknik bagaimana pemain untuk tidak seperti itu. Nah, itu banyak-banyak kiat yang bisa dilakukan. Tentunya dengan berlatih secara kontinu, kemudian alat yang safety dan sebagainya. Itu yang bisa saya disampaikan. Tadi juga menyinggung tentang pemenang atau menang. Nah, bagaimana kita untuk menilai bahwa pemain atau atlet ini bisa dinyatakan pemenang? Ya, kategori pemenang adalah mereka yang telah sampai di finish tanpa melakukan kesalahan dan berada paling duluan di finish, itu yang pemenang. Demikian dilanjutkan dengan yang kedua, ketiga, seperti itu. Kita masih ke profil belajar Pancasila. Dalam permainan nasional kedua, pasti ada profil belajar Pancasila. Apa saja yang terkandung dalam permainan? Kalau karakter dalam kaitannya atau relevansi dengan Pancasila sangat banyak ya, seperti saya sampaikan, semua olahraga tradisional, permainan tradisional itu mengakomodir tentang nilai-nilai luhur atau karakter yang membuat attitude pemain atau anak bangsa lebih bagus atau budi luhur. Di dalam deduplak itu sangat banyak bagaimana dia membalancing pikiran dia, tangan dia, olah tubuh dia untuk mengklopkan diri pemain dengan alat. Itu satu. Yang kedua, dia tentunya strategi dia agar tidak jatuh dan sebagainya. Yang kedua adalah bagaimana dia bisa bertahan di tempurung kelapa atau deduplak itu dalam waktu yang lama, kemudian bisa berlari dan sebagainya. Jadi daya tahan tubuh, kecermatan, kemudian semangat juang yang tinggi tanpa pantang menyerah dan sebagainya, itu yang dan masih banyak lagi bagaimana dia bisa membalancing pikiran dia, olah tubuh dia. Jadi sangat banyak terakumulasi di dalam permainan deduplak ini, sangat banyak. Lalu kita masuk ke komponen kebugaran dasar. Apa saja manfaat permain tradisional deduplak untuk komponen kebugaran dasar? Iya, tentunya kita bisa melihat bagaimana korelasi antara gerak tubuh dengan apa yang menjadi permainan. Di dalam jasmani,
kita berbicara olahraga adalah semua badan kita adalah bergerak tentunya, terutama di dalam deduplak. Tangan kita akan akan memaku bagaimana tali itu bergerak, kemudian kaki kita berlari, jadi semua akan bergerak. Jadi bagaimana ibarat pelari mengolah tubuhkan badannya, kemudian bagaimana membalancing tubuhnya agar tidak jatuh dan sebagainya. Jadi di dalam jasmani ini sangat komprehensif, sangat menyeluruh. Dia bergerak, berlari hingga menjadi yang terdepan. Itu yang bisa dilakukan. Jadi sangat banyak hal-hal yang bisa dilakukan di dalam jasmani itu sendiri. Itu. Ya. Iya. Ya, siap. Ya, Om Santi.